keempat di ruangan yang sederhana dalam keadaan yang sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka diseminasi guru penggerak. Kita melangkah dalam acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Marilah kita beralih ke acara selanjutnya. Pemaparan diseminasi modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesempatan untuk sampai di dalam ruangan ini guna mendiseminasi budaya modul 1.4. Sebelumnya, salam dan salawat kita selalu kirimkan kepada Nabi besar junjungan kita dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang sebelumnya saya minta terima kasih karena sudah datang ke tempat ini, sudah datang berkunjung ke sekolah kami dengan undangan begitu mendadak, dan saya senang karena teman-teman pada datang dan hadir di tempat ini. Nah, sekarang sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aida, calon guru penggerak angkatan 9. Acara ini saya laksanakan karena untuk menggugurkan salah satu aksi nyata modul budaya positif. Nah, sebelumnya saya mengucapkan bahwa hari ini
bertepatan dengan hari Jumat. Betul, Jumat berkat. Saya akan mendiseminasikan budaya positif yang ada di sekolah kami. Nah, untuk itu saya akan membagi dulu layar tadi. Pertama, pada saat ini sebelum saya masuk ke guru penggerak, banyak yang saya lakukan ternyata salah karena menurut Ki Hajar Dewantara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidik dan pendidikan itu jauh berbeda dengan apa yang saya terapkan selama ini. Setelah saya mempelajari dari modul 1 sampai modul 11 sampai modul 14, ternyata saya pribadi salah dalam melakukan selalu pembelajaran di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bagaikan seorang petani yang memberi tuntunan kepada para peserta. Seperti yang ada di layar ini, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak dan kekuatan alam untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya adalah bahwa selama ini kita belajar bahwa pendidik seperti saya adalah semua berasal dari saya atau teacher center. Ternyata salah. Pada saat mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita menuntun anak kita berkembang sesuai dengan kodrat zamannya, kodrat alamnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, memberi bahwa pendidik itu adalah seorang petani dan anak-anak adalah benih yang akan disemaikan. Begitu juga seperti kita mendidik seperti petani, tapi buahnya tidak semuanya bisa hidup karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya itu pendidikan. Ternyata setelah mempelajari filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, saya berubah. Ternyata kita adalah pendidik yang menghamba kepada murid dan melakukan segala sesuatu pendidikan dengan minat dan bakat kemampuan anak. Ada namanya asesmen sesuai dengan apa kebutuhan anak. Itu yang kita selalu salah. Kita mengajar sesuai apa yang menurut saya benar. Ternyata tidak. Dengan mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada namanya kemampuan, bakat, minat. Itu yang perlu kita tahu dari diri seorang anak. Nah, layar berikutnya. Nah, inilah yang akan saya rubah. Budaya positif yang ada di sekolah kami. Nah, mudah-mudahan dengan diseminasi ini guru yang ada di sekolah kami dan teman-teman sejawat bisa merubah budaya yang ada di sekolah masing-masing. Seperti saya, ini pemaparan tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selama ini kita salah. Kita pelajar tidak berpihak pada murid dan kita tidak mempedulikan apa kebutuhan anak-anak. Inilah yang saya akan rubah dengan mempelajari masuknya saya di dalam guru penggerak, maka mindset saya juga berubah. Yang berikutnya, karena ada katanya harus lihat audiens, boleh. Ini adalah konsep utama modul budaya
setelah melakukan pendidikan atau melakukan pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan. Makanya saya akan merubah konsep utama modul budaya positif. Pertama, ada 7 yang saya akan rubah. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, motivasi perilaku manusia. Disiplin positif, posisi kontrol restitusi kebutuhan dasar manusia, keyakinan, dan segitiga restitusi. Nah, inilah yang 7 yang akan saya kembangkan di sekolah setelah melakukan pendidikan atau setelah mempelajari modul dari 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, berikutnya, oke. Nah, inilah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini yang setengah mati Ibu Guru. Saya sendiri tidak tahu. Biasa saya lupa itu apa. Berdiferensiasi. Nah, ini yang susah saya. Sehingga setiap siswa peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan menuju profil Pancasila. Nah, di sini saya pribadi biasa salah. Saya tidak tahu itu apakah itu diferensiasi yang penting saya mengajar selesai. Ternyata saya selalu salah dalam memberi pembelajaran anak-anak. Saya tidak berdiferensiasi, tidak sesuai kebutuhan anak-anak. Yang jelas kebutuhan saya selesai. Ternyata saya salah. Untung saya masuk ke dalam guru penggerak. Jadi setidaknya sedikit demi sedikit statement saya tentang guru bisa berubah. Mudah-mudahan begitu juga saya harapkan dari teman-teman yang guru-guru hebat yang ada di sini. Nah, sekarang capek ya? Saya terlalu bicara. Sekarang kita mau bermain deh. Oke. Ibu guru punya kertas, kalian minta. 1, Pak orangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cari pasangan dulu deh. Jangan pasangan di rumah, di sini cari pasangan. Berapa orang? Berarti 5. Minta kertas sedikit, 1 saja. Atau foto kecil saja, Bu Guru. Nah, kita mau mencoba permainan namanya mengepal tangan. Mengepal tangan. Nah. Tarik. Mungkin ini bisa. 1 saja kecil. Abe. Tadi. Sedikit saja Bu, dibagi. Terus yang pasangan 1 menulis, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar. Supaya kertasnya bisa digenggam. Kita mau bermain. Sedikit saja. Yang penting ada. Kasih Pak Edi tulis terserah apa yang mau ditulis. Cuma 5 ya, 1 temannya yang mengepal, 1 nanti tidak pegang apa-apa. Tadi tulislah 1 saja ya. Yang pasangannya tulis 1. Satu orang. Iya, berarti iya, supaya kita bisa genggam begini. Cuma 1 saja ya. Genggam, tulis apa yang jadi, apa yang kita mau tulis di sini. Berupa keyakinan, berupa pacarnya, suaminya, itu dulunya. Coba mau namanya suamimu.
Satu saja, satu pasangan, satu saja. Nah, oke, sudah semua. Nggak usah terlalu. Keyakinan itu hanya satu. Sudah semua? Genggam. Nah, yang tidak pegang kertas, bagaimana caranya supaya temannya yang pegang kertas bisa membuka? Yang pegang kertas ini tolong genggam erat-erat ini. Ini sih ya. Jangan, ini keyakinan nggak boleh nih. Masa ada keyakinan mau dilepas? Iya, betul. Ada yang sudah paham ya? Coba bagaimana? Ada yang usaha? Bagaimana usahanya supaya kita genggam? Dibujuk, pintar. Ada dibujuk, ada dia apa lagi? Dikritik boleh. Betul. Seperti saya punya genggaman tangan yang kuat, tidak mau berubah walaupun apa bujukannya. Seperti tadi Ibu Ana, katanya saya nanti gelintik, saya nanti bunuh Bu Guru, saya intimidasi Bu Guru. Tapi saya tidak mau, karena ini adalah keyakinan saya. Saya tidak akan membukanya walaupun apa, karena ini adalah keyakinan yang saya genggam. Jadi ini permainan tadi namanya permainan menggenggam keyakinan. Oke, semua tepuk tangan dulu. Bisa tak apa-apa. Sudah tahu namanya keyakinan. Keyakinan itu di mana-mana tidak ada yang bisa berubah. Karena ini keyakinan. Saya sama juga, kita punya agama. Keyakinan kita agama. Walaupun di apa tetap itu namanya keyakinan. Seperti yang ditulis di sini. Nih, kita akan merubah paradigma bahwa ini adalah keyakinan saya akan berubah. Bagaimanapun caranya. Tapi ada dua ya. Ini bisa terlepas, bisa juga tidak. Nah, contoh di sini. Sobek, seperti tadi kita lakukan, sobek secetak kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Seperti tadi kita lakukan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. D bisa membujuk, mengancam, menghardik, malah menghardik juga, merayu, menyuap, apa agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Katanya, Bu Guru, saya tidak mau membuka ini karena ini adalah keyakinan saya. Nah, itulah yang saya akan merubah paradigma keyakinan. Nah, sekarang kita sudah bermain, kita lagi berikut ke ini. Ada teori kontrol dari William Glasser. Nah, ilusi pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi, Bu Guru, genggaman saya lepas. Karena ini, ternyata pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid. Murid sedang mengisikan dirinya dikontrol. Kalau dia membuka genggamannya, berarti saya buka Bu Guru, tapi semua yang ada di tangan saya itu adalah kontrolnya Ibu. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata dengan membuka genggaman ini, mungkin ada yang positif atau efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
biasanya ini kita lakukan, kita apalagi kita orang tua atau orang dewasa biasa begini. Kita melakukan anak-anak melakukan bahwa genggam ini saya buka karena saya bersalah sama ibu. Nah, yang menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid pada identitas gagal mereka belajar. Dan yang keempat ini kita berada di sini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kita lakukan sekarang. Yang selalu kita lakukan terutama saya selalu memaksakan kehendak. Padahal belum tentu anak-anak rela untuk membuka suatu paradigma tentang genggaman. Biasa peraturan itu dia ikuti karena ibu guruku. Nah ini namanya teori kontrol. Berikutnya nanti. Nah, kita ke bagian 2. Disiplin. What's disiplin? Nah, apa itu disiplin? Disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, begitu. Yang terjadi sekarang, karena disiplin memakai helm, tata tertib di jalan. Kita lakukan karena kita takut melanggar. Inilah budaya kita selalu mengatakan disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi eukaristik dan bukan estetik. Nah, seperti yang kita lakukan biasa, seperti kita memakai helm, ternyata itu budaya yang kita lakukan karena kita merasa tidak nyaman. Siapa tahu di depan nanti ada petugas kita didapat. Disiplin diyakini dan sebagai ada rasa tidak nyaman karena takutnya sama bapak polisi. Dan itu disiplin itu tumbuh karena tumbuhnya dari keadaan bukan dari kita. Karena kita merasa saya ditangkap nanti, saya mau. Tapi kalau budaya disiplin itu muncul dari dalam, tidak ada yang begitu. Saya lakukan ini karena memang itu adalah kebutuhan. Seperti pada saat pandemi kita melakukan tutup masker ya, pakai masker. Nah, itu masker kita pakai memang karena kita patuh. Tidak bisa kita nanti masuk di mall, tidak bisa kita nanti masuk di rumah sakit. Tapi itu bukan dari kita, bukan dari dalam diri kita. Kalau dari dalam diri kita bilang, ini saya pakai masker karena saya takut nanti dapat lagi penyakit. Seperti ini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan hukuman. Inilah yang namanya disiplin positif. Dari kemauannya sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman dan apalagi hukuman. Nah, setelah itu berikutnya, yang ketiga kapan? Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan manusia yaitu bertahan hidup, merasa disayang atau diterima, penguasaan dan kebebasan, hukuman atau konsekuensi. Kita ada contoh ya, karena kita belajar tentang disiplin. Disiplin berarti ada yang mau dicapai. Seperti ini. Contohnya, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di
gugup. Dia tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan meminta IPA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin menggaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah sekarang sebagai guru, sebagai pendidik, nah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman? Nah, kita lihat. Kita mau bermain lagi. Kita mau berlatih. Hukuman atau konsekuensi? Nah, saya mau bertanya sama teman-teman. Kita dengerin dulu. Apakah hukuman atau sanksi ya? Nanti kita lihat jawabannya. Ini nanti. Oh, ini sanksi Bu Guru. Ini hukuman. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan semua bisa lihat ke sini. Lalu bisa beratensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Apakah hukuman? Nah, kita nanti catat. Oh, hukuman. Oke. Sekarang membersihkan coretan yang dibuat di meja. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, beri. Konsekuensi. Nah, nanti kita lihat, kita simpan dulu. Oke. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apakah hukuman atau hukuman? Hukuman. Yang ketiga hukuman. Membuat mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Wow, macam ada berjemur di lapangan pada pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman, mengobrol dengan teman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Nanti kita catat ya, saya catat di sini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Dua ya. Ada yang ketiga ini masih abu-abu. Kita nanti lihat apakah itu dia masih hukuman atau konsekuensi. Nah, yang ketiga, berdiri di depan kelas menunjuk mengangkat kaki saya karena tidak menjawab pertanyaan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Nah, Ibu Guru. Nah, saya sudah catat semua kok. Nah, kita mau apa? Mau contohkan jawaban teman-teman. Nah, kita lihat. Ternyata ada jawabannya di sini. Inilah yang tadi. Ini hukuman. Ini konsekuensi. Yang diminta lari push up katanya hukuman. Mengganti kertas dengan robek itu konsekuensi. Berjemur, nah katanya hukuman. Ini murid tidak bertelanjang kaki karena hukuman. Di bawah lagi. Nah, intinya kalau hukuman dengan konsekuensi itu beda-beda tipis. Kalau seumpama seperti ini, tidak bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ada yang masih abu ya, saya juga masih abu. Ternyata hukuman. Ini tidak ada keterkaitan antara bertelanjang kaki dengan
apa? Bertolak yang gratis kaki selama apa? Karena tidak mengikuti peraturan. Ternyata ini hukuman. Karena katanya kalau konsekuensi itu selalu ada hubungan seperti ini. Membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi. Karena ada hubungannya. Dia mencoret, dia jadi itu intinya. Kalau kita mau tahu konsekuensi atau hukuman, ada tidak hubungannya? Ada tidak hubungannya antara ini? Kita lari-lari, ada tidak hubungannya dengan peraturan yang kita sudah kesepakati? Jadi itu kalau kita mau tahu apakah hukuman atau konsekuensi itu kita lihat apa tidak ada tidak hubungannya. Jadi teman-teman di sini sudah tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Nah, dan selanjutnya, sekarang ibu guru mau bermain. Saya mau bermain sama teman-teman. Kalau saya katakan pagi, tepuk tangan satu. Pagi. Kalau dua, tepuk tangan. Kalau siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau 3, malam. Tidak usah. Kalau malam tidak usah. Karena biasa kalau malam nggak boleh ribut. Nah, makanya kalau pagi 1, kalau siang 2, kalau malam boleh. Oke. Sekarang pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Berarti kayak mau sering kan tidak konsen. Oke. Oke, kita mau motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini motivasi. Biasa kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Satu, kita melakukannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi manusia. Nah, yang kedua, ini juga untuk mendapatkan imbalan. Makanya dia melakukan apa? Tidak melakukan kesalahan karena diiming-imingi dengan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama karena menghindari hukuman. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai ia percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif. Nah, selanjutnya ternyata ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ini satu hukuman dan ini satu penghargaan. Menyakitkan. Memang itu hukuman pasti menyakitkan karena kita tidak nyaman. Betul. Murid lakukan karena takut. Nah, betul hukuman. Karena ibu guru memaksa. Betul hukuman. Karena murid menyembunyikan kesalahannya. Dan yang paling terendah karena murid menjadi rendah hati dengan rendah diri karena hukuman ini. Tentang penghargaan, sebenarnya kita memberikan penghargaan itu tidak efektif menurut William Glasser. 2. Dengan penghargaan merusak hubungan. Seperti contohnya, kalau kita mengatakan, wah, itu temanmu bagus sekali. Yang jelas temannya yang satu merasa kan, berarti saya tidak bagus. Berarti hubungan dengan dia deh. Ada daya karena kamu selalu disanjung sama ibu guru, saya tidak pernah. Itu merusak hubungan dengan teman. Menghukum dengan sistem ranking, apalagi sebenarnya sistem ranking itu sebenarnya
seharusnya jangan ada. Karena itu disiplinnya jaga. Terus merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak yakin akan dirinya karena adanya kedisiplinan. Tidak usah saya disiplin. Oke. Berikutnya, Nah, yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi yang gagal, sekarang yang sukses ya. Pertama, apakah konsekuensi atau restitusi? Nanti Ibu Guru, nanti saya akan tentang restitusi ya. Nanti di slide berikutnya kita belajar tentang restitusi. Nah, konsekuensi bersifatnya jangka pendek dan konsekuensi juga perlu monitor. Kalau kita sudah tidak lihat bukan anak, dia tidak lakukan. Makanya itu konsekuensi perlu dikontrol. Stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan, tapi tidak meyakininya. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Itu nanti di sebelumnya saya akan paparkan tentang restitusi. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki dirinya. Itulah restitusi. Nanti sebentar saya ada keyakinan kelas di slide berikutnya. Oke. Ini misalkan sudah bilang saya nanti ajarin tentang restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nanti ada kasus. Kita nanti ada kasusnya Ibu Guru ya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Fokus pada karakter bukan tindakan. Itu restitusi. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi. 1, penghukum. Saudara kita ini semua jiwa-jiwa penghukum. Membuat merasa bersalah. 3, teman. Dan 4, pembantu. Serta yang terakhir, manajer. Sebenarnya kita berada di posisi, seharusnya kita harus ada di posisi manajer, bukan penghukum. Nanti Ibu Guru nanti ceritakan. Ini penghukum. Nanti ada kasus anak-anak lakukan satu kesalahan, langsung dicap. Komentar salah, komentar bodoh. Inilah kita pendidik adalah penghukum. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti sekarang, anak-anak melakukan kesalahan, baru kita sudah salah, suruh ditanya lagi, di komentar salah. Mamamu itu kerja kiri kanan untuk kamu. Kakak kamu tidak disiplin di sini. Itu anak-anak merasa, saya kasihan. Memang saya selalu salah. Itu harus dihindari, Bu. Jangan sudah salah anak disalahkan lagi. Inilah kita hindari ini, membuat merasa bersalah. Tidak yakin ke anak-anak apa yang dia lakukan karena dia saya itu salah. Ya itu kasih. Nah ini lagi. Biasanya kita ada di sini. Jadi teman. Anak-anak biasa kalau kita kasih dia melakukan kesalahan, baru kita anggap dia teman. Ya, iya Bu. Santai nih Bu, nanti perbaiki. Ya, karena itu bahasa temannya. Bukan bahasa kita, bukan dia lagi kita sebagai guru, tapi sebagai teman. Ya, teman toh. Ini
skala Lenz. Kita selalu, apa sih itu kerja anak? Apa sih? Kucatat itu sudah. Ini adalah pemantau. Yang sebenarnya kita harus di sini, di manajer. Kenapa bukan? Masih apa? Masih di meja. Kalau kita manajer, kita tahu apa kesalahannya. Terus kita berusaha mencari solusi dari mengapa dia tidak disiplin. Kita kasih jalan keluar. Sebelum dia terlambat datang sekolah. Tanya, ayo bentar, terlambat datang kok. Itu namanya berhukum. Tapi kalau kita jadi manajer untuk anak, untuk karena dia melakukan kesalahan, baru kita di posisi manajer ini, kita bilang, nah, kenapa bisa terlambat? Dan apa yang bisa membuat anak-anak tidak terlambat? Nanti dia akan bercerita, lalu kita carikan solusi. Inilah kita berada di tahap manajer. Mudah-mudahan semua teman yang ada di sini, mudah-mudahan bisa jadi manajer. Saya juga mudah-mudahan saya akan berusaha menjadi manajer bagi diri saya, bagi peserta didik saya, dan bagi teman-teman yang ada di sekolah. Nah, yang berikutnya, nah, 26 step. Nah, sekarang kita ada di budaya positif ya. Lingkungan positif, keyakinan kelas. Terus, saya lagi berikutnya, di sini saya membuat disiplin positif. Sebelum saya membuat disiplin positif, saya membuat kegiatan seperti yang kita lihat di sini. Karena anak-anak tidak tahu menulis. Sebenarnya kalau anak SD kita tulis, kita mengadakan dulu rapat tentang apa-apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Seperti Bu Guru, kita berdoa sebelum belajar atau melakukan kegiatan. Itu keyakinan kelas di sini. Mencintai orang lain. Itu teknis. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi dalam kelas ini saya sudah membuat keyakinan kelas antara saya dengan peserta didik. Nah, sebelum saya melakukan keyakinan kelas, saya berdialog dengan para peserta didik apa yang menjadi keyakinan di dalam kelas. Lalu anak-anak saya suruh, kebetulan anak-anak tidak tahu menulis, makanya saya kasih apakah dia suka atau tidak. Kita menempel di keyakinan kelas. Ini adalah keyakinan kelas saya. Berdoa sebelum melakukan kegiatan dan ini mencintai sesama manusia. Nah, itulah keyakinan kelas. Bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Lebih afdal dari peraturan. Itu ya keyakinan. Sedikit saja yang mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas di sekolah dilibatkan saat membuat. Seperti pada saat kami membuat keyakinan kelas di sini, semua menempel apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Kalau di SD lain, kalau di SD dia menulis, saya keyakinan kelas saya ini, saya mau selalu menyayangi. Nah, itu besarnya, tapi yang kecilnya itu tidak memukul orang lain, masih di sini. Tidak berbicara kotor, masih di dalam sini. Mencintai sesama manusia. Nah, inilah yang tadi saya lihat, segitiga restitusi.
Restitusi adalah menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan peserta didik, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dari kesalahan peserta didik, dan memperbaiki kesalahan. Ada contoh kasus yang saya ini kasus saya yang terjadi pada beberapa hari. Pada saat jam istirahat, anak-anak pada berhamburan untuk bermain. Ada yang bermain perosotan, jungkitan, dan ada juga yang bermain lain-lainnya. Tiba-tiba salah satu anak menangis. Ternyata anak tersebut didorong oleh salah satu temannya saat bermain. Lalu saya sebagai guru kelas memanggil keduanya dan menanyakan kejadian mengapa temannya Nindi menangis. Lalu dia bercerita bahwa dia didorong oleh Apang. Katanya apa? Nindi tidak boleh main. Itu dinilai sebenarnya adalah keyakinan kelasnya. Ya nanti kita lihat lagi. Nih katanya apa? Nindi tidak boleh bermain bersama Apang. Makanya Apang mendorong Nindi agar Nindi tidak ikut main. Karena Nindi perempuan. Lalu saya memanggil Apang. Saya menanyakan lagi ke Apang. Apang membuat kesepakatan, pernah ya membuat kesepakatan kelas tentang saya menyayangi, tanpa melihat apakah Nindi perempuan atau laki-laki, apakah Nindi beragama selain agamanya. Lalu Apang meminta maaf kepada Nindi dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan ingin bermain bersama tanpa melihat apakah temannya itu perempuan ataukah berlainan agama, serta berbagi permainan dengan temannya. Ini salah satu contoh kasus yang saya paparkan. Contoh kegiatan restitusi. Anak-anak bermain. Contoh restitusi baru Tuti. Tiba-tiba ada salah satu kayaknya teman yang melakukan sudah. Ini dia. Nindi dengan apel. 2 hari lagi dia lakukan. Siapa berani? Itu tidak ada suaranya ya? Iya salah. Kan Enggak masuk. kayak belum lagi teman gue juga ya. Ini jangan. Kita bukan dulu. Enggak masuk. Ya kami disebut nama. Ini mana? Pasti begini mereka kapan tanya dan begini bilang bapak Dia terdampar ya pada anak kuat Ada penampakan itu tidak pernah nampak lagi. pakai apa susunya buah-buah begini Lagi ada seorang penipuan ya tuh. Ini dia ambil ini Hukumnya tidak apa? Nah ini restitusi saya. Tapal aku pernah besar. Ya kan baru sama saya. Ini saya tanyakan kenapa apa melakukan itu. Tahu ya teman. Ya terus karena saya tidak mau dia merasa bersalah, saya sebagai manajer di sini menerapkan segitiga restitusi. Saya tidak salahkan apa, tapi saya dulu bilang saya juga pernah jatuh dan saya juga pernah mendorong teman. Jadi apa tidak merasa bersalah? Tidak merasa bersalah karena begitulah namanya segitiga restitusi. Terus apa sih sebenarnya apa yang dilakukan apa yang dilakukan apa supaya tidak dia pasti bercerita sendiri
tidak mau bermain semua sama teman, karena sudah membuat keyakinan teman, karena kita mencintai semua temannya yang berada di dalam sekolah. Saya keluar dulu lagi. Memang saya ada dicacut ya. Tadi dulu. Aku mati bukan Saya ingat kalau saya minta terima kasih. Nah, ini yang tadi saya lakukan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Bukan menurut saya, tapi menurut dosen. Nah, yang berikutnya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi adalah sebuah tawaran. Jadi saya tawarkan kepada apa untuk merubah apa supaya jadi baik. Apa yang apa lakukan? Katanya apa? Bu guru, saya tidak mau lagi dorong teman saya. Kenapa apa tidak mau mendorong? Karena sudah ada keyakinan kelas. Dan semua yang ada di kelas ini adalah teman saya. Makanya perlunya ada keyakinan kelas. Inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum saya minta terima kasih, apa tidak ada pertanyaan buat saya atau masukan untuk saya bagaimana nanti ke depannya? Oke. Untuk sahabat kasih ya, hanya 2. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang calon guru penggerak bawakan tadi sangat menarik. Jadi yang saya tanyakan di sini, yang pertama menurut Hajar Dewantara, tadi Ibu Aida menjelaskan bahwa selama ini saya melakukan kesalahan besar. Tapi Bu Ida tadi tidak menjelaskan kesalahan besar apa itu yang sering yang Ibu lakukan di sekolah Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ternyata pertanyaannya sangat memberi. Sebenarnya itu suka buat saya. Katanya apa sih kesalahan yang dibuat? Ya. Mungkin saya pribadi ya. Saya selalu melakukan kegiatan seperti melakukan kegiatan tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Saya mengajar sesuai dengan keinginan saya. Apakah anak-anak mengerti atau paham, saya tidak tahu. Apakah anak-anak ada kebutuhan? Karena anak-anak sekarang itu banyak kebutuhannya. Makanya pada saat penerimaan murid baru, kita ada asesmen pendahuluan. Jadi kita sudah tahu bilang,
sudah tahu bilang kebutuhan anak ini sebegini. Ini yang harus saya lakukan untuk memberi pembelajaran kepada anak. Maka saya beruntung karena sebelum melakukan pembelajaran saya melakukan asesmen pendahuluan atau diferensiasi sesuai kebutuhan. Saya lagi tidak tahu apa bicaranya itu diferensiasi. Yang itu menurut pengertiannya adalah kebutuhan. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan salah lakukan seperti kita lakukan sekarang. Saya lakukan, terutama saya melakukan menyamakan semua anak-anak. Saya tidak tahu apakah dia ada kebutuhannya atau tidak. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan kita menanam sesuai dengan kebutuhan. Kita menanam bibit, apakah itu bibit mau tumbuh atau tidak, kita tidak peduli. Tapi dengan adanya saya masuk menjadi guru penggerak, saya sudah tahu pendidikan itu begini. Saya sebagai petani, saya harus tahu, saya harus gemburkan tanah, saya harus berikan pupuk. Biasa juga kita salah. Pupuk ini, tanaman ini harus mendapatkan pupuk penyubur daun. Kita kasih pupuk perangsang buah, itu salah. Makanya kita perlu adanya asesmen sebelum atau asesmen pendahuluan sebelum anak-anak masuk ke dalam sekolah kami. Mungkin begitu dari saya, Ibu penanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Cukup 2. Oke. Kalau tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil gitu dulu, ambil dari sana. Ya, pertanyaan saya Bu, yang tadi Ibu jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, pertanyaan saya, apakah hukuman bisa kita berikan kepada anak-anak? Kemudian yang kedua, dalam bentuk yang bagaimana hukuman itu yang baik menurut Ibu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan kedua. Sangat berat sebenarnya. Semua pertanyaan berat bagi kita yang pemandu di sini. Apakah hukuman itu bisa dilakukan di sekolah atau di anak pendidikan anak usia dini atau anak usia dini? Kalau menurut saya hukuman untuk anak usia dini sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak hukuman fisik. Disuruh menyanyi pun itu hukuman kalau dia tidak tahu menyanyi. Itu hukuman bagi dia. Kalau dia suka menyanyi itu bukan hukuman, tapi kalau dia tidak tahu menyanyi disuruh menyanyi hukuman itu. Terus mungkin itu jadi hukuman bagi anak TK tidak sama. Semua tingkatan sekolah tidak ada lagi hukuman yang fisik. Hanya hukuman seperti kita di TK hukumannya suruh menyanyi saja. Itu hukuman, betul. Kalau orang yang tidak menyanyi, dia senang. Mungkin dari saya begitu, dan saya akhiri. Masih ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas itu? Apakah ada kerangkanya atau kesepakatan dari kelas atau kesepakatan dari teman guru? Terima kasih. Assalamualaikum. Google video ini. Oke, terima kasih atas masukan atau pertanyaan dari saudara penanya. Yang ditanyakan adalah apakah ada cara membuat keyakinan kelas? Apakah itu keyakinan kelas antara saya dengan para teman atau dengan orang tua murid? Kalau keyakinan kelas yang saya buat namanya keyakinan kelas, berarti peraturan atau keyakinan yang saya bina antara saya dengan peserta didik. Jadi kalau kita bilang di teman-teman itu tidak, karena keyakinan ini hanya berlaku di kelas saya. Ya, kesepakatan saya dengan peserta didik. Makanya sebelum saya melakukan keyakinan kelas, saya ajak dulu berkumpul anak-anak. Tapi kalau anak-anak kan kita tahu Pak tidak bisa menulis, belum bisa menulis. Jadi hanya simple, saya hanya emoji. Kalau dia setuju, emojinya begini. Kalau tidak setuju, emojinya begini. Lalu saya menempel. Seperti ini, saya menempel. Saya memberi emoji di depan. Terus saya memberikan, ini adalah salah satu keyakinan kelas. Apakah anak-anak setuju atau tidak bila melakukan kegiatan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan berdoa? Anak-anak saya tanya satu orang, Bu Guru, saya setuju. Coba carikan emoji yang ada di atas meja saya, yang mana anak-anak kalau katakan setuju, emojinya bagaimana, dan emojinya tidak setuju bagaimana. Terus diambil, lalu ditempel. Jadi begitu cara saya. Terus kalau teman-teman mau mengikuti keyakinan kelas, boleh juga. Dia boleh melihat atau berbuat lagi yang seperti yang kami lakukan di kelas saya. Mungkin begitu caranya untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang berada di sini, mudah-mudahan ikut semua menjadi calon guru penggerak. Karena tidak ada ruginya, Bu, kalau kita mengikuti guru penggerak. Apalagi yang masih energi. Kalau saya lagi yang tidak tahu apa-apa, dengan keinginan yang mau, keinginan untuk memasuki CGP, saya jadi bisa gara-gara ada keinginan yang dari dalam. Yang saya dengan yang itu dampak positif segitiga restitusi. Kalau dari dalam ada, itu yang terbaik. Mungkin begitu. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.